السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. شر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة. Alhamdulillah, kita lanjutkan membahas ayat 6 dari surat Al-Maidah, sebuah ayat yang penting, sebuah ayat yang berbicara mengenai wudu, di mana Nabi SAW bersabda, la tuqbalu shalah bi ghairi wudu wa la shadaqah min ghulul. Tidak diterima salat tanpa wudu dan tidak terima pula sedekah dari ghulul, dari merampok. Sehingga penting sekali wudu itu. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila shalah. Wahai orang beriman, kalau kalian itu bangkit menuju kepada salat, hendaknya kalian itu melakukan wudu. Nah, begitu ya, melakukan wudu, di mana wudu ini oleh Allah Subhanahu wa taala diperintahkan untuk dimulai dengan waghsilu wujuhakum. Hendaknya kalian itu menyiram. Waghsilu itu artinya menyiram, bukan membasuh, tidak. Menyiram. Ada bedanya antara membasuh dan menyiram. Membasuh itu hanya dipegang begini saja, membasuh. Kalau menyiram tidak mengalirkan air. Nah, itu bedanya. Walau membasuh hanya diusap-usap gini saja, ini membasuh namanya. Kita masukkan tangan kita ke air, kita basuh begini, itu bukan wudu namanya, menyeka. Kalau wudu itu disiram, sehingga ada kotoran yang turun. Di mana batasnya wajah-wajah, saya kira semua orang sudah tahu bahwa itu adalah batas kedua telinga dan atas rambut, gitu ya, sampai batasnya rambut begini, gitu ya, sampai al-dhikin, gitu ya, di sini tempatnya lihya. Ini adalah yang namanya berwudu, gitu ya. Lalu setelah itu ada suatu pertanyaan lagi, ya. Sebenarnya ada hadis mengatakan la wudu liman lam yadhkur ismallahi alaihi. Tidak ada wudu kalau orang itu tidak mengucap bismillah. Ini tidak wajib, bukan fardu, sekedar kalau ingat, kalau bisa ya ucapkan. Baik. Lalu setelah itu wa aidikum, tangan kalian. Tangan itu mulai dari ujung jari sampai pundak, itu tangan namanya. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala membatasi yang namanya tangan itu hanya sampai al-mirfaq, siku, gitu ya. Bayangkan kalau misalnya
Kalau misalnya Allah Ta'ala mengatakan tangan, ya sampai pundak. Allah Ta'ala membatasi sampai siku saja. Andai kan Allah Ta'ala mengatakan biaidikum, rame nanti. Telapak tangan, ada bilang telapak tangan. Nah, sebagaimana yang terjadi pada hadisnya apa itu tayamum. Nah, ada yang mengatakan sampai siku karena di situ dikatakan gitu ya, membasuh kedua tangannya begini. Nah, gitu ya. Ada yang mengatakan kafaihi, ada yang mengatakan yadahi. Oh, kalau yadahi sampai sini berarti membasuh kedua tangannya kafaihi. Meskipun kafaihi tapi ada yang mengatakan tidak sampai membasuh sampai di sini. Padahal Nabi SAW disebutkan kafaihi, dua telapak tangannya begini. Itu pun ada yang berpendapat sampai kalau tayamum plak gini gitu ya, usapkan kedua wajah gitu ya, dan kedua telapak tangan. Itu pun ada yang berpendapat tidak sampai kedua tangan begitu sampai siku sebagaimana wudu. Bayangkan kalau Allah Ta'ala tidak membatasi sampai siku, orang akan menyambung sampai sini, sampai pundaknya. Gitu. Ada sebuah hadis yang perlu kita baca bahwa ada seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Zaid bin Asim. Dia ditanya oleh seseorang, bisakah engkau menunjukkan bagaimana wudunya Rasulullah? Baik, lalu dia mengambil air wudu, lalu dia mencuci kedua tangannya dua kali, gitu ya. Kemudian summa mazmadha wastanshaqa salasan. Mazmadha itu memasukkan air berkumur ke dalam mulut, wastanshaqa memasukkan air ke dalam hidung. Dalam satu kali perbuatan. Bukan lalu mengambil berkumur satu kali, ambil air lagi untuk hidung, tidak. Satu kali dia ambil air begini, dimasukkan dalam mulutnya bagi untuk kumur dan sisanya dimasukkan hidung begini. Dia mengambil air begini, dimasukkan untuk kumur dan sisanya dimasukkan hidung begini. Bukan lalu satu kali untuk kumur, satu kali untuk hidung, tidak. Gitu ya. Wa ghassala wajhahu salasa, mencuci wajahnya 3 kali. Summa ghassala yadayhi marratain. Lalu yang tangan lagi, tapi sampai mirfaqain. Nah, gitu ya. Marratain ila mirfaqain. 2 kali. Gitu. Semua masalah yadayhi, gitu ya. Lalu dia dengan kedua tangannya, dengan kedua tangannya dia mengambil air begini. Fa aqbala bihima wa adbar. Tangan di kepala gini. Nah, ini mengusap namanya. Di mana Allah mengatakan wamsahu biru'usikum. Nah, kalian usap kepala kalian. Kalian usap kepala kalian. Itulah yang dia kerjakan. Summa ghassala rijlaihi. Kemudian dia menyiram tak kakinya. Tidak disebutkan di sini 1 atau 2 atau 3 untuk yang terakhir ini. Artinya sebenarnya seseorang itu boleh berwudu 1, 2 atau 3 tentu paling sempurna. 2 gitu ya, baik. 1 kalau airnya itu memang sedikit. Nah, kalau airnya sedikit jangan 3. Jangan 3, 1. Nah, kenapa? Lah airnya sedikit. Nah, gitu ya. Hendaknya jangan kita memaksakan harus gitu ya. Harus ini 3, tidak bisa. Nah, ya. Hanya 2 boleh atau bahkan 1 kali. Gitu ya. Loh, kenapa kok tidak tayamum saja? Loh, kan ada air masih gitu ya, masih diwajibkan seseorang itu menggunakan air karena ada air, hanya saja jumlah airnya tidak banyak lah, gitu ya. Hanya saja jumlah airnya itu tidak banyak lah, gitu ya. Lalu di sini ya, saya baca sebuah hadis dari Rasulullah SAW, dari Abu Hurairah dari Rasulullah SAW. Inna ummati yud'auna yawmal qiyamah ghurran muhajjalin min asaril wudu
sesungguhnya umat saya itu sesungguhnya umat saya itu akan dipanggil di hari kiamat, gitu ya. Dari mana taunya? Min azaril wudu, dari bekas wudunya kelihatan. Taunya dari mana? Gitu ya. Taunya dari mana Rasulullah? Kamu tahu dari mana? Kamu tahu dari mana Rasulullah? Kalau itu umatmu, min azaril wudu, ghurran muhajjalin min azaril wudu, ada bekas wudu. Nah, itu umat saya. Gitu ya. Hendaknya kita jangan meremehkan wudu, karena wudu itu adalah merupakan simah, tanda orang beriman. Sama dengan pada awal pembicaraan ini Allah Taala, surat ini Allah Taala mengatakan ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud, ya orang beriman, penuhilah akad-akad. Salat itu merupakan akad. Gitu ya. Salat merupakan akad. Gitu ya. Pembeda antara kita dan orang kafir adalah salat. Akad salat itu. Tapi salat itu perlu gitu ya, perlu wudu. Kalau wudunya tidak beres, gitu ya, tidak diterima salatnya. Itu saja, gitu ya, tidak bersuci. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah beliau melewati sebuah kuburan, lalu beliau letakkan daun pada dua kuburan tersebut. Beliau berkata, semoga daun ini bisa mendinginkan azab mereka keduanya. Keduanya di azab untuk yang besar-besar kok. Di azab untuk apa? Yang satu namimah, membawa berita-berita agar mengadu domba orang, dan yang lainnya la yasur minal baul, tidak melindungi dirinya dari najisnya kencing lah. Kena najis dia, bajunya najis. Lalu kemudian apa yang terjadi? Wudu ya tidak bisa. Nah, gitu ya. Bajunya harus bersih dari kencing, tubuhnya dan tubuh baju tempat harus bersih dari kencing, dari najis. Tubuh pakaian tempat mesti bersih dari najis. Baik, sudah bersih, baru wudunya mesti beres. Kalau wudunya tidak sampai pada tempatnya, ya tidak diterima. Karena Nabi SAW beliau melihat ada seorang berwudu dan ada di kakinya itu segini, sebesar jari begini, tidak kena air. Nabi bilang, kamu ulangi wudumu. Diulangi wudunya. Begitu, wudunya diulangi. Ada orang wudu misalnya tidak sampai sini, kelihatan seperti ini. Loh, diulangi. Bukan ini saja yang disiram, tidak. Oh, kurang disiram, tidak. Nabi mengatakan mengulangi wudunya, bukan kamu siram yang kurang, tidak. Ya, kamu siram yang kurang, wudunya kurang, disuruh mengulangi oleh Nabi SAW. Bukan, oh itu kurang, kamu siram, tidak. Diulangi dari awal, dari mencuci tangan, berkumur, istinsyak, lalu mengusap wajah, kemudian tangan, kepala, kembali ke kaki. Kok tidak ada di sini Allah Subhanahu wa taala kok tidak menyebutkan yang namanya berkumur? Ini sunnah. Ini hebatnya sunnah. Meskipun tidak disebutkan ada berkumur, mencuci tangan pertama, lalu berkumur dan istinsyak, tidak ada. Gitu ya. Mencuci tangan tidak ada, berkumur tidak ada, istinsyak. Lalu telinga tidak ada. Begitu. Gitu ya. Ini dalam mazhabnya, gitu ya. Dalam mazhabnya Ibn Hanbal wajib, karena Nabi mengatakan, memberi contoh bahwa seseorang itu harus gitu ya, memberi contoh dengan mencuci tangan, dengan berkumur. Itu yang penting, gitu ya. Mencuci tangan saja, bahwa Nabi SAW sebuah hadis, beliau memerintahkan kita kalau gitu ya, kalau kita itu bangun dari tidur, ya, hendaknya kita itu jangan, gitu ya, jangan segera memasukkan tangan kita ke dalam, ya, bejana tempatnya air, karena kita tidak tahu apa yang terjadi pada kedua tangan kita waktu kita tidur. Ya, sebelum kita tidak boleh kita langsung memasukkan tangan ke dalam
bejana, tidak boleh. Cuci dulu tangannya. Nah, ini dari Nabi SAW. Nah, gitu ya. Tidak harus Allah Subhanahu wa taala yang menjelaskan, tidak perlu. Ya, Allah Taala memberikan penting-penting saja, tetapi Nabi pun tetapi Nabi pun juga mempunyai contoh. Baik. Sekarang kita lanjutkan, ya. Wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum, bukan arjulikum. Nah, kalau arjulikum ikut ke wamsahu, disapu, diusap, tidak. Harus dicuci, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah beliau melihat ada sahabat yang menyiram kakinya, membasuh kakinya saja, ya. Tidak sampai mata kaki dibasuh begini saja, diusap dengan air kakinya, tapi mata kakinya tidak kena air. Nabi bersabda, asbighu al-wudu'a, sempurnakan berwudu itu. Wailul lil a'qab minan nar, celaka mata-mata kaki ini yang tidak kena air. Begitu ya, tidak boleh. Kecuali ada kecualinya. Kecuali kalau seseorang itu menggunakan khuf, sepatu yang tertutup. Sepatu yang tertutup itu tidak perlu dilepas, cukup dibasuh saja. Tetapi waktu memasukkan kaki ke dalam sepatu harus dalam keadaan sudah dicuci kakinya. Baru di situ waktu dia berwudu tidak usah dilepas, diusap saja sepatunya. Untuk bermukim 1 hari waktunya. Untuk bepergian tidak usah dilepas 3 hari, diusap saja. Begitu juga dengan membasuh kepala. Basuh kepala begini. Kenapa kok hanya ini yang diusap? Karena ininya ada serbannya, bukan kopiah. Nah, bukan kopiah. Kalau kopiah mudah dilepas. Kita dilepas. Tapi kalau serban tidak sulit, sehingga beliau hanya mengusap ubun-ubun begini saja. Tapi ini ada serbannya. Serban itu pakainya lama, sulit diputar-putar gini. Nah, gitu ya. Dibuka, dipasang, repot. Jadi ya harus hanya begini saja cukup. Ya, kalau orang buka kopiahnya dan kemudian dia mengusap bagian depannya saja, lah yang ini. Nah, itu Nabi itu dia pakai serban sehingga dia hanya mengusap bagian depan saja. Rambut bagian depan saja, sisanya ya dibasuh dengan tangannya begini. Serbannya dibasuh dengan tangan begini. Serbannya dibasuh dengan tangan begini, sebagaimana kaki tadi juga sepatu tadi juga dibasuh. Gitu ya, juga dibasuh. Bukan lalu hanya ujung kepala begini, kepalanya terbuka dibiarkan tidak dibasuh, tidak. Begitu seseorang itu membuka sepatunya harus disiram. Begitu seseorang itu membuka penutup kepalanya, baik itu kopiah maupun serban, harus diusap dulu. Itu aturannya begitu. Penting ya. Inilah yang disebut berwudu. Inilah yang disebut berwudu. Ada orang lain, ya Nabi Allah, akhbirni anil wudu. Riwayat Ahmad ini. Jadi beliau juga, beliau suatu kali, menunjukkan kepada kita, saya cari hadisnya. Begitu beliau, Ibnu Katsir cukup banyak membawa hadis ini. Beliau pernah berwudu, di mana beliau Utsman bin Affan. Ada Umar bin Abban berkata, saya melihat Utsman bin Affan berwudu, lalu dia mencuci tangannya 2 kali, 3 kali, kemudian berkumur, kemudian istinsyak, kemudian mencuci wajahnya 3 kali, kemudian mencuci tangannya yang tangan kanannya 3 kali sampai mirfaq,
tangan kirinya 3 kali sampai sikunya, kemudian membasuh, gitu ya, membasuh kepalanya, gitu ya, membasuh kepalanya, lalu, gitu ya, menyiram kakinya, kaki kanannya 3 kali, kaki kiri 3 kali, dan berkata, Nabi SAW, saya melihat Nabi SAW itu berwudu seperti saya ini, kemudian bersabda, man tawadza'a wudu nahwa wudu'i hadza, siapa yang wudu seperti ini, summa shalla rak'atain, lalu dia salat 2 rakaat, la yuhadditsu fi ma nafsah, tidak berhadas, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, diampun saya yang telah lalu. Gitu ya. Jadi jangan kita remehkan loh, gitu ya. Fadilahnya orang yang berwudu, ya. Karena orang itu kalau berwudu, ya, saya cari hadisnya lagi, ya. Ya. Karena orang itu apabila berwudu, ya, seluruh dosa-dosanya akan terampuni. Baik, saya cari hadisnya. Tetapi yang penting juga adalah bahwa apabila selesai dari berwudu, ada sebuah doa. Ceritanya, suatu kali ada seorang sahabat berkata, Uqbah bin Amir, saya ikut di majelisnya Nabi, lalu beliau bersabda, ma min muslim yatawadza fa yuhsinu wudu'ahu, tidak ada seorang muslim yang dia itu memperindah wudunya, summa yaquma fa yusalli rak'atain, lalu dia salat 2 rakaat, muqbilan 'alaihima biqalbihi wa wajhihi, dia mengarahkan wajahnya kepada Allah Subhanahu wa taala dan hatinya, illa wajabat lahu jannah, pantas masuk surga. Bayangkan, wudu salat 2 rakaat tapi hatinya diarahkan kepada Allah taala, bukan ke sana kemari, kepada Allah taala, masuk surga. Oh, alangkah hebatnya, saya katakan. Lalu ada orang di belakang saya berkata, sebelumnya lebih hebat lagi, saya toleh begini, ternyata Umar bin Khattab, gitu ya. Lalu apa? Gitu ya, saya kelihatan kamu baru datang. Ya. Saya yang sebelumnya ada lagi sabda beliau, ma minkum min ahad yatawadza fayablughu aw fayusbighu al-wudhu'a, tidak ada seorang dari kalian yang berwudu lalu menyempurnakan wudunya, summa yaqul, lalu berkata, asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh, mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh, saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah Taala dan bahwa Nabi Muhammad adalah hamba-Nya dan Rasulnya, illa futihat lahu abwabul jannah as-samaniyah, nah, dibuka 8 pintu surga, yadkhulu min ayyiha syaa, dia boleh masuk dari mana pun. Kok begitu gampang? Tidak gampang. Orang bisa mengucapkan hal semacam itu, ya. Orang bisa mengucapkan semacam itu dengan seizin Allah Ta'ala. Jangan dikatakan kok gampang sekali. Nah, orang diberi petunjuk itu tidak mudah, ya. Nah, orang diberi petunjuk itu tidak mudah. Jangan dikatakan kok begitu mudahnya. Tidak mudah. Gitu ya, itu hal yang istimewa, bukan kok gampang, itu tidak gampang, mudah, itu sulit, gitu ya. Itu petunjuk yang istimewa itu, bukan lalu jangan kita menganggap saya itu gampang kok syahadat, saya itu gampang kok sholat. Kita gampang karena digampang oleh Allah Taala, gitu ya. Bersyukur kita, alhamdulillah, gitu ya. Baik, saya lanjutkan. Sabda Rasulullah, ma minkum, dari Muhammad ini yang tadi mau saya baca, min hadin yuqarri yakribu wudu'ah thumma yatamadmad wa yatanashaq wa yasir. Orang itu tidak mendekati tempat wudunya, air wudunya artinya, kemudian dia berkumur, kemudian dia memasukkan air yastanshik itu sedikit, kalau yastansir banyak, masuk banyak, keluarnya banyak. Ini bukan untuk Ramadan. Untuk Ramadan jangan banyak-banyak, nanti masuk ke mulut, karena tenggorokan itu berhubungan. THK, telinga, hidung, tenggorokan, kerongkongan jadi satu. Nah, kalau kita masukkan air ke hidung kita, bisa keluar dari mulut kita. Nah, kita itu bisa minum tidak lewat mulut, hidung bisa. Nah,
kita masukkan pipa begini, saya tidak minum kok, saya tidak minum. Ya tapi kenyang air. Gitu ya, bisa. Kita masukkan pipa lewat sebuah galon, ada botol begini. Lihat, saya tidak minum loh ya, tidak minum saya. Tapi masuk kerongkongan, tidak bisa. Jadi kalau yang istinsyak sedikit, istinsar banyak, masukannya banyak, istinsyak sedikit. Kemudian illa kharrat khotoyah min fami wa khashamihi min al-ma' hina yantasir. Keluar dosa-dosanya dari mulutnya dan dari hidungnya sampai tetesan terakhir. Summa yaghsil wajhahu kama amarallahu illa kharrat khotoyah min wajhi min atrafi lihyatihi min al-ma'alma. Orang yang mengusap wajahnya, air itu keluar, dosa-dosanya akan keluar bersama air yang gitu ya, yang melewati lihyahnya, jenggotnya. Semua yang ghasilu yadayhi ila mirfaq, mengusap tangannya sampai mirfaq. Illa kharrat khotoya yadayhi min atrafi anamilihi. Gitu ya. Keluar dosa-dosanya dari ujung-ujung jarinya. Jadi orang kalau mengusapkan air, ini ya, air itu begini, lalu begini, kembali lagi. Air itu diusapkan dari ujung jari ke mirfaq, ke siku, lalu begini, supaya airnya juga kembali ke sini. Dari sini ke sini, kembali ke sini. Dari sini ujung jari ke siku, kembali ke siku lah, kembali ke ujung jari lagi. Ujung jari, siku, ujung jari. Jadi begini, lalu begini, sehingga dari sini kembali ke sini. Jadi orang berwudu begini, lalu kembali ke sini airnya. Turun. Ini dosa-dosanya hilang insyaallah. Semua yamsahu ra'sahu illa khotaya ra'sih min atrafi sya'rihi ma'al ma'. Kalau dia mengusap ke kepalanya, keluar dosa-dosanya gitu ya, sampai ujung akhir dari ujung rambutnya. Kalau ada rambutnya, gitu ya. Kalau ada rambutnya tidak apa-apa, gitu ya. Lalu summa yaghsilu qadamaihi ila al-ka'bain kama amara Allah. Lalu dia menyiram kakinya sampai ka'bain sebagaimana Allah Taala perintahkan. Illa khotaya qadamaihi min atrafi asabihi min al-ma. Dosa-dosanya keluar dari ujung-ujung jari kakinya. Summa yaqumu fa yahmadullah wa yusni alaihi billadhi huwa ahlu. Lalu dia memuji Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur alhamdulillah. Summa yarka'u rak'atain, salat 2 rakaat, illa kharaja min dzunubihi ka yaumi waladatu ummu. Dosa-dosanya keluar seperti dia baru keluar dari perut ibunya. Istimewa. Nah, jangan kita itu merasa bahwa cuma wudu kok, cuma salat loh, dosa-dosanya keluar. Dosa-dosa kita keluar. Kenapa kalau dosa kita itu harus dikeluarkan? Karena dosa itu adalah penyakit, gitu ya. Dosa itu adalah penyakit, gitu ya. Dosa itu adalah penyakit, gitu ya. Dosa itu penyakit sehingga harus dikeluarkan. Sama dengan tubuh kita ada penyakit, tentu membuat kita lemah. Dosa melemahkan jiwa kita, penyakit melemahkan tubuh kita. Ada virus, ada bakteri, dan segala macam melemahkan tubuh kita. Dosa melemahkan jiwa kita. Orang yang banyak dosanya itu jiwanya akan menjadi lemah. Lalu ada hadis lagi yang saya baca. Hadis ini lemah ya, tapi menarik juga ya, gitu ya. Bahwa gitu ya, bahwa ini Asyuti yang membawa ya, tetapi dari Ibn Jarir, dari Ibn Abi Hatim, dari Tabrani, hadisnya lemah gitu ya. Dari Al-Qamah bahwa Rasulullah SAW kalau beliau itu kencing, gitu ya, dan kami ajak dia bicara, kami ajak dia salam, dia tidak jawab salamnya. Hatta ya'tiya ahlahu fayatawaddu ka wudhu'i shalah, sampai dia berwudu dulu, gitu ya. Ya Rasulullah, kami mengajakmu berbicara kok kamu tidak mau bicara, salam kok juga tidak, gitu ya. Beliau jawab, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila shalah ila shalah. Hadis ayat 6 dari Al-Maidah dibaca oleh beliau, gitu ya. Ada selain juga ada kok, dari Abu Dawud, dari Tirmizi,
dari Ibnu Abbas, Rasulullah SAW keluar dari tempat beliau buang air, gitu ya. Lalu diberikan makanan, gitu ya. Ya Rasul, kamu udah wudu? Innama umirtu bil wudu idza qumtu ila shalah. Saya itu disuruh berwudu kalau saya itu melaksanakan salat. Ada juga, gitu ya. Ada senan yang hampir sama bahwa beliau waktu beliau itu buang air, beliau tidak menjawab salam. Lalu kemudian beliau mengusapkan tangannya di dinding, lalu beliau bertayamum, beliau usap wajah dan tangannya begini. Gitu ya. Kenapa? Karena saya mau berzikir. Gitu ya. Lah itu tadi kok katanya beliau ditawari wudu, ya memang tidak harus kita berwudu. Andaikan Nabi menerima tawaran berwudu, lah itu Nabi selalu berwudu. Tidak apa-apa orang berwudu, gitu ya. Kalau dia, gitu ya, memang supaya dia kalau dia mau memegang Al-Quran dalam keadaan wudu, kan suatu kan sopan itu. Ya, mau memegang Al-Quran dalam keadaan berwudu lah, gitu ya. Atau mau membaca Al-Quran hafalannya, ya berwudu lah. Jadi seseorang itu dalam keadaan berwudu adalah cahaya buat dia, karena dia bersih dari segala, gitu ya, segala dosa. Ini hadisnya sahih ya, gitu ya. Sebuah hadis dari, gitu ya, dari Hudzaifah bahwa Rasulullah menemui sebuah toko, sebuah tempat, lalu beliau kencing, lalu beliau mengambil air wudu, gitu ya. Kemudian beliau mengusap kedua sandalnya. Nah, lihat di sini. Begitu beliau kencing, beliau berwudu. Begitu ya, beliau kencing, beliau berwudu. Nah, tidak apa-apa, ya. Supaya nantinya kalau mau sholat tinggal sholat, kalau mau baca Al-Quran tinggal baca Al-Quran. Nah, selesai. Jangan sampai orang itu, ya saya tidak pegang wudu, saya begini. Nah, baik. Pada akhirnya, ya, Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan, ya, pada selanjutnya, wa in kuntum ala safar. Wa in kuntum ala safar, ya. Wa in kuntum junuban fatahharu. Kalau kalian itu junub, janabah itu artinya menjauh. Ya. Junub artinya menjauh karena dia dalam keadaan, karena dia berhubungan dengan istrinya atau melakukan sperma sehingga dia harus mandi. Fatahharu. Ya. Tetapi ada tetapinya. Wa in kuntum maradha au ala safar. Kalau kalian itu sakit, ya, tidak bisa kena air. Au ala safar, dalam perjalanan, ya airnya sedikit, sehat tapi sedikit airnya. Au jahadu minkum minal ghaid, atau kalian itu baru buang air besar, buang air kecil. Ghaid itu tempat yang landai begini. Nah, orang itu kalau mau buang air di padang pasir cari tempat yang landai begini, nah, supaya tidak dilihat orang. Gitu ya. Aula mastumun nisa, atau kalian itu berhubungan suami istri, falam tajidu ma'a, tidak menemukan air. Gitu ya. La mastumun nisa, Imam Syafi'i adalah menyentuh orang perempuan. Nah, gitu ya. Ada dasarnya, ada. Dia juga punya riwayat dari sahabat yang menyatakan bahwa itu sekedar menyentuh, batal. Ada pun yang mengatakan tidak, padahal juga punya riwayat yang dari sahabat yang menyatakan bahwa itu adalah hubungan suami istri lah. Jadi mazhab itu punya dasar yang kembali kepada sahabat. Gitu ya, mazhab itu punya dasar yang kembali pada sahabat lah. Sehingga, gitu ya, tidak etis seseorang itu menyalahkan mazhab yang lain. Nah, begitu ya. Tidak etis orang itu, mazhab itu tidak perlu disalahkan karena mazhab itu tidak butuh dengan kita yang butuh dengan mazhab. Begitu ya, imam itu tidak butuh dengan kita yang butuh dengan imam. Nah, kalau tidak cocok ya silahkan. Nah, gitu ya, dia tidak butuh dengan kita, gitu ya. Dia tidak butuh dengan kita, dia membawa riwayat. Nah, oleh karenanya ada seorang alim yang bernama, gitu ya, Ibnu Abi Syaibah. Dia menulis buku Al-Musannaf namanya. Buku itu begini. Ya, kalau yang sahabat tapi dibagi dua sama dia. Yang pertama mengatakan boleh, yang sudah bilang oh tidak boleh. Yang pertama bilang bisa, yang sudah itu keduanya bilang tidak bisa. Ya itu biasa. Ya.
Sehingga mazhab ada yang milih ini, ada yang milih ini. Nah, tidak perlu saling menyalahkan. Nah, tidak bisa disalahkan mazhab itu, karena mazhab tidak punya kepentingan kepada kita yang butuh dengan dia. Nah, karena adalah seorang Ibnu Al-Munziri, dia bukan namanya Al-Awsat yang di tengah-tengah. Dia biasanya mengambil jalan tengah di antara perbedaan ini. Nah, begitu. Ini penting. Ini semua membutuhkan membaca kitab yang banyak, kemampuan untuk menerima pendapat orang lain. Nah, begitulah. Kalau kita itu tidak punya waktu, tidak punya kemampuan untuk membaca, tidak. Kita silakan mengikuti suatu mazhab dan tidak perlu menyalahkan mazhab yang lain. Ada apa Anda baca bismillah loh? Biarkan saja dia mau baca bismillah, apa salahnya? Tidak boleh ya, itu Anda berpendapat bismillah tidak usah dikeraskan. Yang ini berpendapat harus dikeraskan, silakan saja. Nah, begitu ya. Anda nggak baca kunut ya, Anda tidak baca kunut, ini baca kunut, silakan saja. Kan tidak batal sholatnya. Anda kok habis sholat kok berdoa? Dong saya berdoa kok tidak boleh. Nah, minta sama Anda begitu. Nah, gitu. Anda kasih. Kalau saya benar, iya. Minta sama Anda tidak kasih, Allah Ta'ala saja. Nah, begitu ya. Tidak ada sahabat misalnya berdoa sudah sholat, Anda mau berdoa sudah sholat, ada apa ngurusi orang berdoa itu, biarkan saja, ini bukan waktunya, ada apa. Nah, ada orang mau berdoa habis sholat, sebelum sholat, di tengah-tengah sholat, nah, begitu ya, biarkan saja. Nah, begitu ya. Dia mau sebelum sholat atau dari koma, silahkan. Waktu sholat dia berdoa, gitu ya, silahkan. Nah, begitu ya. Sesudah sholat ya silahkan. Nah, gitu ya. Nabi SAW kalau beliau, ini segera saya bicara mengenai doa. Kalau beliau setelah salam subuh, gitu ya, setelah salam subuh, ada hadisnya ini sunan. Beliau mengatakan Allahumma rzuqna ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amal shalih wa taqabbal. Berarti selain ini ada teman-temannya. Baca doa ini lah. Begitu ya. Nabi baca doa ini, saya baca doa ini, saya tambah doa ini, saya tambah zikir yang diajarkan. Setelah itu saya baca doa ini lah. Begitu ya. Terus saya baca doa-doa yang di pagi dan petang, gitu ya. Saya baca sudah subuh, saya baca sudah maghrib misalnya. Yang penting barang itu saya kerjakan. Adapun afdhalnya, memang ada afdhalnya itu antara di koma, di sholat malam, di pertengahan malam lah. Begitu ya, itu afdhalnya. Tapi di waktu-waktu yang lain, gitu ya, hendaknya orang itu boleh berdoa apa ya? Fatayammamu sha'idan thayyiban. Hendaknya kalian itu langsung mengarahkan, gitu ya, mengarahkan diri kalian, sempurnakan, gitu ya, sempurnakan kesucian kalian itu dengan apa? Dengan sha'idan thayyiban. Dengan sha'id itu permukaan yang baik. Nah, misalnya pernah beliau mau bersuci oleh sahabat dibawakan batu dan kotoran hewan. Kotoran hewan itu karena begitu kerasnya seperti batu. Tapi kotoran hewan dibuang, beliau bersuci dengan kerikil. Nah, jadi kalau orang itu mau bertanya sha'idan thayyiban, di atas permukaan yang bersih. Nah, kemudian famsahu biwujuhikum wa aydikum minhu. Di sini ya. Allah Taala tidak menyebut ilal mirfaqain, tidak, ya. Aydikum, ya. Hendaknya kalian itu mengusap wajah kalian, ya, dan kedua tangan kalian. Nah, gitu ya. Hendaknya kalian mengusap tangan kalian, gitu ya, kemudian wajah, kemudian di sini tidak disebutkan tangan sampai di sini, tidak. Famsahu biwujuhikum wa aydikum. Baik. Lalu bagaimana kalau junub? Ya sama saja. Kalau orang itu junub dan dia tidak menemukan air, dia cukup menampakkan tangannya begini, ya. Lalu dia usapkan wajahnya, kedua tangannya begini. Selesai. Tidak menemukan air. Pernah ada sahabat dia junub, lalu dia bergulung-gulung. Ini tayamum ini. Nah, ini tayamum. Nah, tayamum ada apa?
Tayamum itu cukup menepukkan tangan begini. Kalau ini kan junub, hadas besar, hadas kecil. Tayamum menepukkan tangan di mana di tanah yang bersih, kemudian diusapkan pada wajah kedua tangan. Selesai. Ada lagi sahabat waktu dia kena junub di kedinginan malam, dia tanya sama teman-temannya, ini bagaimana? Saya ini dingin, saya ini junub, saya mesti mandi. Oh iya mandi, harus mandi. Mandi orang itu, mati dia, kedinginan, mati. Qatalahumullah. Mereka itu membunuhnya. Allah Taala akan memerangi mereka. Tidak boleh. Innama syifa'ul 'ai as-su'al. Obatnya tidak ngerti itu, tanya lah. Mati orang tadi. Karena kebodohan. Gitu ya. Cukup buat kalian itu hanya menepukkan tangan di tanah, usapkan wajah, lalu kedua tangan, selesai. Begitu ya. Ini Islam. Islam itu menggampangkan. Apa kata Allah Taala pada penutup ayat ini? Innama yuridu liyutahhirakum. Allah Subhanahu wa taala itu kepingin mensucikan kalian. Bersih, kita disucikan Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kotor. Kalau orang kafir itu kotor, tidak mencuci tangan, tidak mencuci tubuhnya, langsung makan. Kita dibersihkan tubuh kita lewat wudu. Di mana setiap kali kita wudu, dosa-dosa kita hilang. Tubuh kita bersih, dosa-dosa kita hilang. Gitu ya. Itu yang pertama. Dan yang kedua, waliyutimma ni'matahu 'alaikum, agar Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan nikmatnya kepada kalian. Nikmat apa? Nikmat itu tadi bersuci. Itu ilmu dari Allah Taala, itu nikmat. Tahu itu suatu kenikmatan ya. Tahu suatu kenikmatan. Kalau tidak tahu, repot. Nah, ini bagaimana kalau Allah Subhanahu wa taala itu tidak menurunkan syariat tayamum, bagaimana? Bayangkan kalau Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan syariat tayamum, orang sakit mesti wudu, bayangkan tersiksa pakai air hangat itu disiram padahal lagi dingin dia. Begitu ya, air hangat disiram padahal lagi dingin, disiramkan begini loh. Begitu dia hilang, ada air menjadi dingin. Begitu ya. Tapi kalau tayamum selesai, gampang. Ini nikmat namanya. Allah Ta'ala membuat syariat itu untuk membuat kita menjadi orang yang mendapat nikmat. Sama dengan orang yang kembali pada sholat. Sholat, wa aqimis sholata lidzikri. Coba misalnya kita itu tidak dikasih syariat zikir, ingat Allah Ta'ala. Hati kita sempit, ada zikir. Kemudian ada sholat. Sholat dijadikan untuk ingat Allah Ta'ala. Gitu ya, lapang hati kita. Sebelum sholat ada wudu, bayangkan, bersih. Bahkan Jumat harus mandi. Kalau kita di sini biasa mandi banyak air. Di negara Arab jarang air. Orang tidak mandi. Allah Taala ngajari lewat nabinya mandi seminggu sekali. Di sana mungkin tidak mandi tidak apa-apa. Memang kering memang. Tapi Allah Taala nabinya ngajari seminggu sekali mandi, wajib. Gitu ya, wajib untuk mandi supaya bersih tubuhnya. Gitu ya. Ya, baik. Untuk apa? Gitu ya. Wala'allakum tashkurun, agar kalian itu bersyukurlah. Gitu ya. Syukur itu artinya gampangnya ya, bahagia lah. Begitu ya. Syukur itu artinya bahagia. Begitu ya. Kalau yang namanya rezeki loh, semua orang dikasih rezeki loh ya. Tetapi rezeki tanpa syukur, gitu ya. Rezeki dengan syukur namanya nikmat. Begitu ya. Rezeki ditambah syukur namanya nikmat. Rezeki saja tanpa syukur bukan nikmat namanya. Ada hartanya banyak, sehat, begitu ya, bisa main bola, nendang bola, bisa lari, bisa tinju, begitu ya. Itu suatu rezeki dari Allah Taala loh ya. Rezeki, tapi bukan nikmat. Kenapa? Karena tidak membuat orangnya itu mulia. Tapi kalau nikmat tidak, bahagia dia. Wah, saya oleh Allah Taala diberi kesehatan hari ini. Saya bisa berjalan, saya bisa mendengar, melihat, berpikir loh. Gitu ya, berpikir loh. Kita itu ingat, kita itu mungkin di sini masih umur 20 semua nih barangkali ya. Kalau sudah umur 60 lupa.
saya itu dulu ingat, sekarang lupa. Ini anaknya siapa saya tidak ngerti. Ini cucu saya, ini lupa saya. Nah, atau saya ingat cucu saya, namanya siapa saya lupa. Tidak enak orang lupa itu. Orang lupa itu tidak enak lah. Mau manggil orang lupa saya namanya. Nah, baik ya. Siapa namanya? Ya. Tidak enak orang lupa itu. Ada lagi yang lupa pulang ke rumahnya, alamatnya lupa. Repot. Nah, ingat itu suatu kenikmatan. Bisa berpikir suatu kenikmatan. Ada lagi orang tidak bisa berpikir. Nah, bayangkan. Begitu ya, orang bisa berpikir kenikmatan. Kalau ada orang yang hidupnya tidak pernah mikir suatu penderitaan. Gitu ya. Coba Anda pakai mikir satu hari. Gitu ya. Baca buku. Oh, azan ya lah. Kaget karena mikir. Kalau tidak mikir duduk terus bingung, rokokan, lihat sana sini, gitu, ngitung orang, membicarakan orang. Tidak mikir. Tapi kalau mikir, oh sudah azan ya, zuhur ya. Sudah pulang bisa zuhur, baca buku lagi, mikir, oh sudah asar lah, sudah maghrib sudah lah, mikir. Orang mikir tuh waktu cepat berjalan, kan dia mikir. Orang tidak mikir, tidak ada harganya dirinya. Nah, itu kenikmatan berpikir. Buat saya kenikmatan yang paling hebat sesudah beribadah berpikir. Tanpa berpikir orang itu tidak ada kenikmatan hidupnya. Nah, begitu ya. Makanya para ulama dalam rezeki selalu berpikir mereka. Jadi mulia mereka. Umurnya sebentar, gitu ya. Tapi waktunya dipakai untuk berpikir. Nah, jadi mulia mereka karena berpikir. Dia tidak berpikir hewan. Kalau semua mau disembelih dia, tidak berpikir. Nah manusia, gitu ya, yang tidak mikir disembelih rame nanti lah. Gitu ya. Dan ini bagaimana? Anda hidup tidak pakai mikir. Gitu ya. Kenapa tidak bisa mikir? Karena tidak punya ilmu, kan tidak mau baca. Coba dia baca Al-Quran. Coba baca Al-Quran. Dibaca Al-Quran, dipikirkan isinya, gitu ya. Mikir dia, pintar. Kita tuh punya potensi untuk bisa jadi orang pintar, berpikir. Nah, orang itu kalau dia punya ilmu, kemudian berpikir, tidak bisa diatur orang lain. Dia diatur oleh petunjuknya Allah Subhanahu Wa Taala. Insyaallah akan saya lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad shalli ta'ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.